menembaki musuh, tapi saya laskan Kristus. Saya tidak pernah mendengar bahwa Yesus itu menikah. Jadi saya tidak pernah tahu bahwa Yesus itu pernah punya istri. Tapi di sini di majalah Modus ini Bapak menulis Yesus poligami. Ya, akulah bagian dari satu pasukan, tapi perang fisik tidak kulakukan. Bukan berseragam, kamuflase yang dodar derdor, udah basi. Bisa dijelaskan Pak tentang riwayat pernikahan dan kemudian poligami dari Yesus? Kalau kita melihat merujuk kepada Al-Quranul Karim, ya, itu sesungguhnya dalam Al-Quran juga dengan tegas-tegas menjelaskan, memberikan indikasi bahwa Yesus itu beristri dan punya keturunan. Hanya sayang sekali indikasi tersebut itu oleh umat Islam dianggap seperti tidak signifikan begitu. Jadi umat Islam itu terlalu terpengaruh dengan faham Kristen global bahwa Yesus itu tidak punya istri. Indikasi dan petunjuk bahwa Yesus itu menikah itu kita bisa lihat dalam surah Ar-Ra'd surah 13 ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablik, ya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu. Ya, min qablik. Wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Ya kan? Dan kami memberikan kepada mereka azwajan, ya. Dan kepada mereka itu istri-istri, wa dzurriyyah, dan keturunan-keturunan. Jadi di dalam Al-Quran ini dijelaskan bahwa rasul-rasul itu diutus, itu diberikan ada istrinya, ada anak-anaknya. Saudara-saudara sekalian, kita sudah mendengarkan penjelasan Dr. Munir mengenai bukti bahwa Yesus berpoligami. Tetapi di dalam hal ini Dr. Munir tidaklah terlalu bijak. Mengapa saya berkata demikian? Karena Dr. Munir mengambil ayat yang ada di Al-Quran untuk membuktikan bahwa Yesus berpoligami. Sedangkan Yesus tidak ada tertulis di dalam Al-Quran. Oh, tunggu sebentar saudara-saudara. Jangan pernah mengatakan Nabi Isa adalah Yesus. Mengapa saya bisa berkata Nabi Isa bukan Yesus? Pertama, mari kita lihat ayatnya yang ada di Al-Quran pada surah Maryam ayat 23. Di dalam surah Maryam ayat 23 dijelaskan bahwa Maryam melahirkan Nabi Isa pada pangkal pohon kurma. Sedangkan di dalam Alkitab atau Bible, di dalam Lukas 2 ayat 7 dikatakan Yesus lahir di palungan. Jadi saudara-saudara, kita jangan terjebak terhadap ucapan Dr. Munir di mana Yesus disamakan dengan Nabi Isa. Sehingga Dr. Munir dengan bebas mengutip ayat-ayat yang di Al-Quran untuk menuduh Yesus berpoligami. Itu tidak bisa. Dan kepada Dr. Munir saya sarankan untuk belajar dan tidak mengemis atau memaksakan bahwa Nabi Isa adalah Yesus. Baik, mungkin Anda berpikir bahwa Maryam adalah ibunya Yesus. Sekarang mari kita lihat. Al-Quran menjelaskan dalam surah Maryam ayat 28, di sana dijelaskan bahwa Maryam adalah saudara perempuan Harun. Anda bisa membayangkan bahwa Harun hidupnya pada zaman Nabi Musa. Sedangkan Maryam hidupnya pada zaman Nabi Isa. Sehingga ada rentang waktu ribuan tahun yang tidak memungkinkan bahwa Maryam adalah saudara perempuannya Harun. Sekarang mari kita lihat apa yang ada di Alkitab. Di dalam Keluaran 15 ayat 20 dijelaskan bahwa saudara wanitanya Harun adalah Miriam. Sehingga Maria atau Maryam itu tidak sama. Jangan dipaksakan. Imani agamamu, kami imani agama kami. Jangan pernah Anda berbicara tentang agama orang lain dengan berlandaskan agamamu. Jangan pernah Anda berkata tentang kitab orang lain dengan berlandaskan kitab suci agamamu. Sebab tidak mungkin satu Tuhan yang sama berfirman dalam dua kitab suci dengan firman yang berbeda. Jadi, imani agamamu, kami imani agama kami. Imani kitab sucimu, kami imani kitab suci kami. Jangan pernah mengemis
untuk Nabi Isa menjadi Yesus. Tidak baik, itu tidak baik. Kami pun demikian. Kami tidak akan pernah mengemis bahwa Yesus adalah Nabi Isa. Tidak. Itu dua hal yang berbeda, jangan disatu-satukan. Karena jika Anda menyatukan itu, maka kita semua akan menjadi sesat, terutama Anda. Nah, kalau misalnya Yesus atau Nabi Isa kemudian tidak menikah, tidak punya istri, tidak punya anak, berarti diragukan dong ayat ini. Padahal setiap kali kita membaca Al-Quran, kita mengatakan Sadaqallahul Azim, ya kan? Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Kepada Pak Munir, saya sarankan harus mengimani dan mempercayai isi Al-Quran. Jika Bapak memang mengimani bahwa Nabi Isa menikah, itu terserah Bapak, tetapi Yesus memang tidak menikah. Agar semua terbuka secara terang benderang, dan Pak Munir tidak dituduh menyesatkan umat, baik umat Muslim maupun umat Kristiani. Silakan Bapak cari dan tunjukkan siapa nama istri Nabi Isa. Selanjutnya, Bapak juga harus membuktikan siapa nama anak Nabi Isa. Silakan Bapak bebas mencari, baik di sejarah dunia maupun di sejarah perkembangan agama Islam itu sendiri. Jika Bapak menemukan, saat Bapak menemukan, saya akan datang ke hadapan Bapak dan akan mengikuti agama Bapak. Jadi semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, semuanya itu dijelaskan dalam Al-Quran beristri. Nabi Isa nggak jelas. Katanya, we do not have any information about him. Apakah betul no information about him? Ternyata Profesor Dr. Barbara Thiering dari University of Sydney, Australia, ya, yang melakukan penelitian terhadap naskah laut mati selama lebih 20 tahun. Barbara Thiering adalah pakar teologi dan pakar Alkitab, melakukan penelitian terhadap naskah laut mati selama lebih dari 20 tahun, kemudian menghubungkannya dengan ayat-ayat Injil, dan menemukan bahwa ternyata Nabi Isa itu bukan hanya menikah, bukan hanya beristri, tapi poligami. Artinya beristri lebih daripada satu. Jika Pak Munir ingin mencari kebenaran apakah Nabi Isa berpoligami dan memiliki anak, harusnya Pak Munir berpatokan kepada hadis dan Al-Quran, serta kitab-kitab yang dimiliki oleh agama Islam. Nah, di dalam buku ini, ya, secara jelas-jelas dikatakan bahwa upacara-upacara pernikahan Yesus, ya, di dalam Alkitab ini berusaha dikaburkan oleh gereja. Jadi mengenai pernikahan Yesus itu, ya, kita bisa melihatnya misalnya di dalam Injil Lukas, ya. Ya, kita bisa melihatnya di dalam Injil Markus, ya, Injil Markus pasal 14 ayat 3. Injil Markus pasal 14 ayat 3 bunyinya, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Kemudian di dalam Injil Lukas kita bisa melihat juga, di dalam Injil Lukas pasal 7, ya, pasal 7 ayat 37 dan seterusnya. Di situ dijelaskan Maria Magdalena, ya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Jadi ini ada di dalam Injil Markus, kemudian ada pula di dalam Injil Lukas. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus. Jadi sambil berdiri dia membawa minyak narwastu ke belakang Yesus, ya kan? Sambil menangis pergi berdiri di belakang dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyeka dengan rambutnya. Jadi dia menyeka dengan rambutnya, kemudian mencium kakinya dan meminyakinya. Upacara seorang perempuan membawa minyak wangi, kemudian menuangkan ke rambutnya, kemudian menyium ke kakinya. Ini adalah upacara pernikahan bangsawan Yahudi. Ini. Apakah saudara tahu bahwa Pak Munir sedang melakukan kebohongan?
Pak Munir mengutip Markus 14 ayat 3, tetapi Pak Munir menghilangkan kalimat di depannya, sehingga yang terjadi seolah-olah terjadi perayaan atau pesta pernikahan. Sekarang mari kita baca secara bersama-sama Markus 14 ayat 3. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa satu buli-buli. Kita putuskan dulu sampai di situ. Perhatikan, peristiwa pada saat itu adalah Yesus berada di rumah Simon si kusta. Apakah mungkin peristiwa pernikahan terjadi di rumah orang lain dan di rumah orang penyakit kusta? Alangkah anehnya jika Pak Munir menikah berada di rumah orang lain dan orang itu sedang sakit kusta. Tidak masuk akal. Apalagi Pak Munir mengatakan ini adalah ciri-ciri pernikahan kaum bangsawan Yahudi. Kaum bangsawan Yahudi tidak akan pernah menikah di tempat si kusta. Sebab kusta itu adalah satu penyakit yang menjijikkan dan itu adalah harus ditahirkan atau disucikan. Orang tidak bisa bersentuhan sama si kusta. Seperti yang terjadi di dalam perjanjian lama. Orang-orang kusta itu harus ditahirkan dulu baru dia bisa berkumpul dengan orang lain. Kita baca ayat selanjutnya. Kondisi Yesus pada saat itu sedang duduk makan. Apakah mungkin pernikahan dilakukan dengan kondisi Yesus sedang duduk makan? Apakah mungkin Pak Munir sedang makan dilakukan pernikahan? Saya tidak mengerti. Jadi peristiwa ini adalah setelah dikupas. Kita bisa melihat dalam Kidung Agung. Kidung Agung pasal 1. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah. Tadi Maria Magdalena datang mencurahkan minyak dan mencium Yesus. Ini adalah upacara pernikahan bangsawan Yahudi. Nah, di dalam Injil ini disembunyikan. Seakan-akan peristiwa ini peristiwa bahwa Maria Magdalena ini adalah perempuan berdosa datang meminta ampun kepada Yesus. No. Itu adalah perbuatan gereja yang berusaha menutup-nutupi kenyataan atau fakta sejarah bahwa Yesus sesungguhnya menikah di Kanaan. Di mana dia menikah? Di Kanaan. Di mana buktinya? Dalam Injil Yohanes. Dan Markus ya Pak. Di dalam ini apa namanya? Lebih jelas lagi dijelaskan di dalam buku ini oleh Profesor Dr. Barbara Thiering mengatakan bahwa the account of the marriage of Jesus with Mary Magdalene lies very close to the surface of the gospel narrative. Pernikahan Yesus dan Maria Magdalena sangat jelas kelihatan dari kata-kata yang ada di dalam Injil. Maria Magdalena datang meminyaki Yesus dan menciumnya. Itu upacara pernikahan. Tidak ada orang datang mencium laki-laki di Yahudi itu dihukum mati. Hukum mati. Perempuan yang mencium laki-laki yang bukan muhrimnya harus dihukum mati. Loh, kenapa ini tidak dihukum mati? Karena Maria Magdalena ini sedang menyelenggarakan upacara pernikahan dengan Yesus. Lagi-lagi Pak Munir menunjukkan satu kebohongan. Di mana Pak Munir mengatakan si wanita datang dan langsung mencium Yesus. Dan di mana Pak Munir mengatakan seolah-olah hal itu adalah seperti sebuah zina. Sekarang mari kita perhatikan ayatnya yang tertulis dalam Lukas 7 ayatnya yang ke-38. Di situ dikatakan, kemudian ia mencium kakinya. Bukan mencium kening, bukan mencium pipi, bukan mencium bibir, tapi mencium kaki. Apakah mungkin ada tindakan zina jika seseorang mencium kaki kita dan dilakukan di hadapan orang banyak? Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi atau apa yang dikatakan dalam Kidung Agung 1 ayat 3. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Pak Munir seolah-olah mengatakan bahwa minyak yang tercurah itu sama dengan minyak yang tercurah dari atas kepala Yesus. Padahal Kidung Agung ini adalah sebuah kidung atau puisi dari Raja Salomo.
Pak Munir seakan-akan mengatakan bahwa kidungnya Raja Salomo ini adalah sebuah peristiwa pernikahan kaum bangsawan atau Raja Salomo. Di sini Pak Munir mungkin ingin memutarbalikkan semua isi ayat Alkitab demi untuk menggali atau demi untuk membenarkan, di mana Pak Munir berargumen bahwa semua nabi itu memiliki istri dan berpoligami dan memiliki anak. Ini selalu berbahaya. Bapak memaksakan kehendak, Bapak memaksakan kepintaran Bapak memaksakan pemikiran Bapak bahwa Nabi Isa harus beristri dan memiliki anak dengan mengutip ayat-ayat di dalam Alkitab. Itu tidak fair, Pak. Karena Alkitab bukan kitab suci orang Muslim, sehingga Muslim tidak boleh mengambil ayat yang ada di Alkitab atau di Bible itu, di Bibel. Kenapa saya katakan demikian? Bapak tolong cari apa isi Injil yang dibawa oleh Isa. Karena saya yakin Bapak tidak akan mengakui Injil Matius, Markus, Lukas. Tidak, Bapak bilang itu sudah dirubah, ditambahi segala macam. Maka dari itu, tolong carikan saya Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Jangan pernah mengklaim Injil yang ada di Bible itu adalah Injil yang dibawa Nabi Isa. Karena Nabi Isa tidak sama dengan Yesus. Maka mulai hari ini dan seterusnya saya nasihatkan kepada Pak Munir, carikan saya satu ayat isi daripada Injil Isa. Kita ingin lihat apa-apa saja isi Injil Isa. Jangan Injil Yesus. Karena Bible tidak diakui oleh Pak Munir sebagai kitab yang asli, yang murni, tetapi sudah dibilangnya dirubah-rubah. Bagaimana Bapak beriman kepada kitab yang dirubah-rubah? Tidak mungkin. Islam memiliki kitab sucinya sendiri, Kristen memiliki kitab sucinya sendiri. Jangan pernah Bapak mengklaim kitab suci orang lain menjadi kitab suci Bapak. Itu tidak baik. Terima kasih.